Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Yanama Sidam. Om Sidarastu Tat Astu Yanama Swaha. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ninyoman Pujiani kembali hadir menjumpai Anda dalam acara yang astungkara dapat menambah wawasan spiritual Hindu kita bersama, yaitu pencerahan Dharma. Dan pemirsa, kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah PHDI Kota Gorontalo yang juga sekaligus akademisi di Provinsi Gorontalo. Saya perkenalkan Bapak Idewa Gede Eka Setiawan. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Mbak Puji. Ya, punapi gatrin ke Pak. Bece-bece, baik-baik hari ini. Astungkara sehat enggak Pak? Iya. Astungkara. Iya, pemirsa, dan juga kami sudah ditemani oleh dua orang mahasiswa kita sebagai pembaca sloka pada hari ini, yaitu Niputu Intan Saputri dan juga Niluh Anggita Kencana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Cantik-cantik sekali hari ini, Astungkara sehat ya. Astungkara. Iya. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang menarik sekali, yaitu membangun kesadaran spiritual melalui perayaan Hari Raya Saraswati. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan kita, terlebih dahulu kita dengarkan sloka dari adik-adik mahasiswa. Silakan. Om Swastiastu. Om Atas Sri Gita Mahatnyam. Om Ganesaya Namah. Om Saraswati Jaya. Pembacaan sloka dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, Adhyaya 4, Sloka 38. Nahi Jananena Satrasa Pawi Natramiha Awi Adyate Tat Swayam Yoga Samsida Natmani Windati. Yang artinya, tak ada sesuatu apapun di dunia ini yang dapat menyamai kesucian ilmu pengetahuan mereka yang sempurna dalam yoga akan memenuhi dirinya sendiri dalam jiwanya pada waktunya.
Ya, baiklah pemirsa, itulah pembacaan sloka dari adik-adik mahasiswa kita. Kita masuk pada materi kita terkait dengan perayaan Hari Raya Saraswati. Nih Pak Dewa nih, gimana nih Hari Raya Saraswati itu, apa sih maknanya dan kapan dilaksanakannya nih Pak? Iya, baik. Terima kasih Mbak Puji ya. Jadi puji syukur kita diberikan kesehatan, kekuatan sampai dengan hari ini sehingga kita bisa hadir pada kegiatan mimbar agama Hindu yang mengambil tema terkait dengan kesadaran spiritual dalam menyongsong Hari Raya Saraswati. Hari Raya Saraswati itu merupakan hari raya yang dirayakan oleh umat Hindu pada Sabtu Kliwon Wuku Watu Gunung. Jadi jatuhnya Hari Raya Saraswati ini merupakan ada filosofi yang mendalam yang ada di penanggalan ini. Karena dalam penanggalan Bali ya, wuku Watu Gunung itu merupakan wuku yang terakhir ya dari 30 wuku yang ada dalam penanggalan Bali. Sehingga di akhir siklus kehidupan manusia yang tentunya akan berlanjut pada siklus berikutnya, sehingga ini dijadikan momen untuk kita mulai introspeksi diri terhadap aktualisasi ilmu pengetahuan yang sudah kita lakukan selama siklus yang berlangsung ini menjadi bahan renungan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agama dalam siklus selanjutnya, siklus kehidupan selanjutnya. Nah, itu jika kita lihat dari segi waktu jatuhnya Hari Raya Saraswati. Jadi pemirsa TVRI yang budiman, Hari Raya Saraswati juga merupakan hari raya yang dikenal oleh umat sedharma adalah hari raya turunnya ilmu pengetahuan. Nah, pada momen turunnya ilmu pengetahuan itu tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita akan merapikan buku-buku kita, kemudian ya media, sarana, ataupun atribut-atribut yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan yang kita gunakan dalam pengimplementasian kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya ketika di hari Saraswati itu merupakan hari yang suci, sarana-sarana itu kita rapikan, kita susun di satu tempat yang kita anggap tempat itu paling bersih, paling suci menurut hati nurani kita ya. Kemudian kita buatkan banten. Ya, kita buatkan banten tentunya nanti dengan doa yang kita lanturkan. Seperti dalam doa Om Sri Saraswati Namastubyam Waradeka Marupini Sidiramba Karisyami Sidirbawa Tumesadam. Nah, dalam doa itu melantunkan permohonan turunnya ilmu pengetahuan melalui Dewi Saraswati ya, manifestasi ide Sang Dewasa Dewi, perwujudan Dewi Saraswati, memohon kiranya ilmu pengetahuan yang kita peroleh lewat media ini kita sucikan kembali agar simbol-simbol Saraswati ini bisa masuk ke dalam tubuh kita dan kita resapi secara mendalam. Nah, tentunya ketika kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan itu, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk hal-hal yang tentunya positif buat hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan manusia dengan alam sekitar maupun dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah,
dalam perwujudan Dewi Saraswati ini tentu kita tidak bisa terlepas dari simbol-simbol. Simbol-simbol Ya, benar sekali. simbol-simbol yang ada pada Dewi Dewi Saraswati. Saraswati. Ya. Nah, dalam memaknai perayaan Hari Saraswati, simbol yang kita lihat pertama yang langsung kita bisa lihat dari gambar tersebut bahwa Dewi Saraswati ini mempunyai wujud atau wajah yang cantik. Ya, wajah yang cantik. Nah, ini mengartikan bahwa ilmu pengetahuan itu mulia dan mencerahkan. Artinya bahwa posisi ilmu pengetahuan itu adalah posisi yang paling mulia. Dan tentunya ketika kita bawa kemanapun, itu akan memberikan pencerahan, kecerahan Cahaya, betul. cahaya kepada umat manusia, sehingga membantu dalam menjalani kehidupan yang berlangsung. Nah, berikut, karena ada dalam kutipan Bhagavad Gita, ya, bab 4 sloka 38 yang mengartikan bahwa sesungguhnya itu adalah ilmu pengetahuan adalah penyaring yang tidak bisa ada yang menyandingkan. Betul. Ya, tidak ada yang bisa menyandingkan bahwa penyaring dari ilmu pengetahuan. Ya. Sehingga ilmu pengetahuan itu menjadi penting buat diri kita. Semua orang tentunya. Semua orang. Berikut ada simbol yang kedua. Simbol yang kedua yaitu teratai. Teratai, bunga teratai. Ya, bunga teratai atau padma itu melambangkan kesucian. Jadi ilmu pengetahuan itu harus tetap suci meskipun berada di lingkungan yang kotor. Ya, itu apa namanya posisi ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Sekalipun dia berada di lingkungan yang kotor atau di lingkungan yang kumuh, tetapi namanya ilmu pengetahuan, buku-buku itu kita sucikan. Nah, kadang kan kita biasa buku yang kita pelajari, kita bawa akhirnya mungkin tanpa sadar karena kita terlalu sibuk, kita tergeletak di mana, tercecer. Nah, itu kita bersihkan kembali. Kita sucikan. Karena ilmu pengetahuan itu tidak akan kotor. Gitu. Berikut simbol yang ketiga. Ya, yang ketiga yaitu genitri, ya, atau tasbih, ya. Nah, lambang bahwa ilmu pengetahuan ini kekal. Kekal, Pak. Ya, ilmu pengetahuan kekal, tidak ada habisnya gitu. Artinya belajar adalah proses seumur hidup yang akan kita lakukan. Ya, peribahasa barat long life education, ya. Belajar sepanjang hayat, sepanjang hayat gitu. Nah, yang keempat yaitu wina, ya, alat musik dari musik. Seperti gitar. Ya. Nah, itu mengartikan bahwa ilmu pengetahuan itu membawa keharmonisan. Harmoni. Di mana ada sebuah komunitas, ketika di situ ada ilmu pengetahuan, maka akan menjadi harmonis. Ya, harapannya bahwa tidak ada terjadi kesenjangan di situ. Menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan berada di posisi yang tertinggi, suci, sehingga membawa kecerahan dan membawa keharmonisan umat manusia. Nah, itu. Nah, sehingga itu di momen itu media-media itu menjadi sesuatu yang kita hormati. Kemudian ada yang kita lihat lontar, ya. Lontar, ya, atau buku, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa pentingnya ilmu itu didokumentasi kebenarannya. Ya kan? Iya. Karena ketika kita ada sejarah, maka dokumentasi kebenaran itu kita buka kembali ketika ada tentunya permasalahan atau wujud-wujud implementasi dalam kehidupan sehari yang kita harus pecahkan, maka ada dokumentasi kebenaran. Nah, itulah ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang terakhir ada simbol yang kita lihat adalah angsa. Ya? Iya. Angsa.
Nah, simbol angsa ini adalah ilmu pengetahuan itu seperti angsa. Sekalipun dia di bawah lumpur, dia bisa memisahkan mana air yang bermanfaat untuk kehidupannya dan benda-benda asing yang tidak bermanfaat. Nah, jadi dia bisa pilah, Memilah dia ya. memilah, dia bisa cari. Tentunya cara memilah nyaring tentu sudah ada sejenis sensor atau apa yang ada di paruh dari angsa tersebut. Nah, itu diharapkan fungsi dari simbol-simbol itu diartikan untuk membuat kita kembali ke jalan yang benar dan memanfaatkan ilmu pengetahuan itu setinggi-tingginya dalam pengimplementasian kehidupan bermasyarakat. Baik, luar biasa sekali. Jadi Hari Raya Saraswati itu adalah hari turunnya ilmu pengetahuan menurut agama Hindu, Pak ya. Iya. Dilambangkan dengan Dewi Saraswati. Nah, kalau di Hindu ada Hari Raya Saraswati, kalau di pemerintah nih Pak, di Indonesia nih kan kita mengenal yang namanya Hari Pendidikan Nasional. Itu ada kaitannya atau ada perbedaannya, Pak? Ya. Nah, Hari Pendidikan Nasional, Iya. ya, Hari Pendidikan Nasional itu 2 Mei. ya kita peringati untuk kita kembalikan ke fitrahnya. Artinya selama proses tentu dalam dunia pendidikan itu banyak program-program pemerintah ya yang tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, betul. Nah, tujuan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini tentu banyak proses yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik dari penyiapan kurikulum ya, Iya, betul. kemudian setelah kurikulum pendidikan itu kemudian ada program penyediaan media pembelajaran sampai dengan rancangan pembelajaran. Nah, itu semua ketika setelah berproses itu menjadi evaluasi mengingat sejauh mana capaian dunia pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga itu setelah didapatkan capaiannya kita bisa mengetahui refleksinya di mana, kekurangan-kekurangan di mana. Sehingga itu perlu diperingati sebagai kontrol secara periodik, ya, gitu. Kontrol secara periodik, ya. Sehingga itulah ilmu pengetahuan sangat penting buat kita. Baik, Pak, luar biasa. Jadi itulah perbedaannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Kalau ilmu pengetahuan itu kan cenderung mengarahnya ke intelektual ya, Pak ya. Ya. Jadi seseorang yang cerdas secara intelektual atau memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi tidak menjamin EQ-nya atau emosionalnya juga baik, kan Pak ya. Banyak kita temui bahwa banyak orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi tidak dibarengi dengan kebijaksanaan. Betul Pak ya? Ada ya Pak seperti itu. Nah, bagaimana menurut pandangan Hindu nih Pak? Ya, jadi begini, terima kasih ya Mbak Puji ya. Iya. Jadi dalam konsep Hindu itu kita mengenal yang namanya panca indera. Panca indera, betul Pak. Ya, panca indera. Contoh kita kita bahas, misal terkait panca indera mata. Mata, betul. Mata ini sebenarnya ya adalah Indera penglihat. indera penglihat, di mana di situ ada ilusi optik. Ya, di situ ada ilusi optik, ya, di mana ilusi optik itu adalah kita artikan bahwa cahaya itu ya hanya datang sampai ke mata dipantulkan oleh sebuah benda gitu kan. Itu adalah ilusi optik dari sebuah mata. Betul. Ya, jadi itu konsepnya. Tetapi kalau kita tidak barengi dengan pikiran yang baik, ya, kesadaran spiritual yang baik, maka itu akan menjadi gangguan pada diri kita. Contoh, ketika kita melihat bayangan ini, ketika kita melihat bayangan, kita sudah tahu bahwa bayangan itu ada 2 versi nantinya. Ketika kita pikirkan bahwa bayangan itu negatif, maka ketika kita melihat bayangan daun atau bayangan bunga, kita anggap itu adalah hal-hal negatif. Ketika kita melihat bayangan negatif, tentu kita akan ketakutan. Dari ketakutan itu kita akan lari
membawa ketakutan itu Baik, sendiri. jadi tergantung dari sudut pandang itu sendiri, Pak, ya. Itulah peran. Jika kita melihatnya dari segi yang baik, dari sudut pandang yang baik, maka hal itu akan menjadi hal yang baik Itulah pula. kebijakan. Iya, itulah. Demikian juga sebaliknya. Dan Pak, kita tahan dulu, kita akan kembali dengan pertanyaan yang tentunya lebih menarik lagi dan lebih banyak lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan perayaan Hari Raya Saraswati. Baik nih Pak, tadi kita sudah bahas terkait dengan bagaimana tentang ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi dengan kebijaksanaan. Artinya intelektualnya tinggi tapi belum tentu emosionalnya mengimbangi. Silakan Pak. Ya, jadi emosional tadi itu yang kita artikan sebagai kesadaran Iya. spiritual, ya. Oh iya, Ya, betul. kesadaran spiritual, kesadaran diri, sehingga sangat penting membentengi dalam mengimbangi ilmu pengetahuan yang kita sudah peroleh. Nah, seperti tadi bahwa ternyata ketika kita sudah berbicara tentang indera penglihatan mata, ya kan, tentang ilusi optik yang terjadi, kita menganggap cahaya datang, dipantulkan oleh sebuah benda, kemudian kembali ke mata. Kemudian ketika dianggap bahwa itu sebuah bayangan, kita akan lari. Karena kita menganggap itu negatif, kita akan lari membawa ketakutan kita sendiri. Iya kan? Nah, itu adalah sebuah kebodohan yang dihasilkan kurangnya ilmu pengetahuan yang lebih mendalam yang dimiliki oleh individu atau manusia itu sendiri. Nah, contoh misalnya seperti indera pendengaran. Kita mendengar tentu ada frekuensi-frekuensi tertentu yang kita dengar. Nah, ketika kita sudah membuat ya logaritma dalam diri kita, ya sebenarnya ilmu pengetahuan sudah dalam diri kita. Nah, kemudian kita buat logaritma sendiri. Misalnya, oh frekuensi ini si A, ini suara si A, frekuensinya seperti ini kita dengar. Kemudian kita sudah negatif kepada frekuensi A ini. Sehingga ketika kita baru dengar, kita langsung punya iri, dengki, ya, punya rasa jengkel, ya kan? Nah, itu kan kita tidak memiliki kesadaran spiritual. Akhirnya emosi yang keluar itu bukan lagi ilmu pengetahuan yang kita miliki membawa kedamaian buat kita, justru dapat membawa kesengsaraan buat kita. Nah, itulah pentingnya ya makna Hari Raya Saraswati. Nah, selanjutnya seperti orang bijak mengatakan, ya, jika kita sudah mengenal seseorang, ya, seseorang ini sangat bijaksana, bijak sekali apa yang dikatakan, bahkan menjadi sebuah panutan. Suatu ketika, ya, orang bijak ini boleh dikatakan tanda kutip buang angin misalnya, maka angin yang dibuang oleh orang-orang bijak ini kita anggap adalah sesuatu yang Berharga. harum dan berharga dan bijaksana. Iya, betul. Iya kan? Iya. Nah, tetapi coba kita bayangkan ketika kita ketemu dengan orang-orang yang tidak bijak, ya, orang-orang yang tidak bijak, orang-orang yang sembarangan, ya kan, kemudian kita anggap negatif gitu kan. Ketika dia mengeluarkan kata bijak, maka kata bijak yang terkeluarkan itu kita respon bukan dengan cara bijak. Iya. Kita akan Lebih merasa subjektif. bahwa itu adalah hanya sebuah buang angin saja. Iya. Iya kan? Nah, itu penting buat kita. Maka kita penting apa yang diucapkan itu kita dengar. Apa yang baik diucapkan kita dengar tanpa ya melihat siapa yang bicara, ya, siapa yang menyampaikan, ya. Karena ilmu pengetahuan itu berada di situ. Berada di kata-kata bijak itu, tapi bukan melekat pada orang. Nah, itu ilmu pengetahuan yang perlu kita pelajari lebih mendalam, perlu kesadaran spiritual yang tinggi, apalagi adik-adik ini
yang pembaca sloka ini generasi-generasi penerus ya bangsa, tentunya lebih cenderung berhadapan dengan dunia luar yang begitu beragam. Tentu harus dibekali dengan kecerdasan emosional, kesadaran spiritual yang tinggi dalam mengunduh ya, dalam mendownload ya. ilmu pengetahuan yang ada. Karena kalau sekarang itu ilmu pengetahuan yang kita terima itu sudah bukan hanya media buku, Iya. bukan hanya media Media surat, cetak ya. media cetak ya, Iya, tapi sudah media online. ya ada media online gitu, Betul. seperti itu adik ya. Iya, baik Pak, betul sekali. Nah, kalau dalam Hari Raya Saraswati ini Pak, ini identik nih mama-mama kalau Hari Raya Saraswati ini biasanya bilang jangan baca buku atau tidak boleh nih baca buku. Semuanya bukunya dikumpulkan kemudian dibantenin atau diberikan canang seperti itu. Itu betulan seperti itu Pak. Kenapa kita justru tidak boleh membaca buku pada saat hari turunnya ilmu pengetahuan nih Pak? Apakah memang betul seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya ketika kata-kata itu diperhadapkan oleh anak-anak kita, Iya. ya, jenjang pendidikan ini kan dari taman kanak-kanak, kemudian SD, kemudian SMP, SMA, dan di bangku perkuliahan, perguruan tinggi. Nah, tentunya kalau di tataran anak-anak, ya, peserta didik yang masih SD, SMP, hal itu cukup mendasari untuk memberikan pemahaman kepada anak bahwa hari ini adalah hari suci, di mana kita tidak bisa melaksanakan dua aktivitas sekaligus. Artinya ketika buku itu kita atur, kita rapikan, tentu kalau kita ingin mendoakan, memberikan banten, tentunya dalam keadaan bersih, ya kan? Iya. Tentu dalam keadaan bersih, jadi dibersihkan. Nah, pada saat pembersihan, pada saat meletakkan, apakah kita bisa sambil membaca buku? Tentu tidak. Berarti perlulah kita membagi waktu. Iya. Ada waktunya membaca buku, ada waktunya buku itu disucikan pada saat itu, dan itu disucikan itu tidak butuh lama-lama, tidak butuh 1 hari, tidak, tetapi kita sucikan. Setelah itu, setelah kita bisa sembahyang, kita haturkan, kita banten, kemudian setelah itu kita bisa ambil untuk membaca. Artinya bahwa dalam satu waktu tidak bisa dua aktivitas kita lakukan. Membaca dan mendoakan bagaimana? Adik-adik bisa melakukan itu? Membaca terus buku didoakan? Iya, tidak bisa. Sehingga itulah cara penyampaian orang tua dalam mendidik anak pada level pendidikan tertentu. Oh, jadi bukan berarti tidak boleh belajar Pak ya, hanya media belajarnya lagi dicanangin, lagi disucikan, seperti itu. Nah Pak, setelah Hari Raya Saraswati nih Pak, biasanya kita mengadakan yang namanya Banyu Pinaruh Pak. Apa sih yang kita lakukan pada saat Banyu Pinaruh itu harusnya? Karena kebanyakan kita lihat pada sekarang ini, orang Banyu Pinaruh itu digunakan waktunya untuk refreshing gitu ke pantai. Apakah esensinya seperti apa Pak kalau Banyu Pinaruh? Ya, nah jadi pada saat Hari Raya Saraswati itu, media-media sarana sudah kita sucikan. Nah, sekarang ada waktu di malam hari kita biasa melakukan malam sastra ya. Kajian-kajian tentang ilmu pengetahuan yang sudah ada. Yang sudah ada, yang tertimbun kita bangkitkan kembali akan supaya menjadi memori buat kita. Nah, setelah menjadi memori, kemudian keesokan paginya kita melakukan Banyu Pinaruh, artinya mensucikan diri kita, ya kan? Mensucikan diri kita biasanya ketika mensucikan itu ada yang sebagian mandi ke sungai, ada yang sebagian mandi ke pantai. Kalau yang dekat dengan pantai, kemudian ada yang sebagian memetik bunga, ya berbagai macam bunga, kemudian dimasukkan ke dalam ember, ya. Kalau masyarakat tertentu katakan misalnya kumkuman, ya. Oh iya, air kumkuman. Jadi kan harum. Iya. Tujuannya adalah kalau di pantai ya kita tentu harum yang kita peroleh itu adalah harum pandangan, ya kan? Jadi indah, ya kan? Jadi itu fresh.
Kemudian ketika kita pakai mandi air kumkuman, maka harum. Nah, ketika kita mengawali aktivitas dalam kehidupan dengan kondisi harum, ya, itu secara jasmani, kemudian secara rohani, hati kita sudah disucikan. Tadi banten, kemudian kita sembahyang berdoa, kemudian kita melakukan malam sastra, kajian-kajian kamu. Itu kan sebenarnya pensucian buat pikiran kita. Maka badan kasar kita juga perlu disucikan harum. Sehingga setelah kita harum, kita mengawali kehidupan, maka kita akan mengawali dengan usaha yang maksimal. Baik, luar biasa sekali. Tentunya sangat bermanfaat untuk kita-kita yang sedang berada dalam tahap gerhasta ya, terutama untuk adik-adik ini. Pastinya ada yang mau ditanyakan dari adik Intan dulu, silakan. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Baik Pak, jadi di sini saya akan bertanya. Jadi kan tadi sempat dibahas bahwa untuk menuntut ilmu seperti di era sekarang tidak hanya melalui dari media cetak, sudah bisa online. Nah, kemudian Pak, bagaimana perayaan Hari Raya Saraswati ini dapat menjadi refleksi bagi generasi muda di era perkembangan teknologi ini, Pak? Ya, terima kasih buat si adik Intan ya. Intan. Ya. Adik Intan ini dalam level Brahmacari ya. Brahmacharya Ya, itu. Brahmacharya. Jadi belajar selalu untuk bekal ya di kehidupan yang akan datang. Nah, tentunya ada namanya media elektronik secara online gitu ya. Ya. Yang menjadi media buat kita belajar. Nah, sebagai pemuda ya, tentunya kita memberikan hal yang positif. Ketika kita mendapatkan ilmu pengetahuan, maka tetap harus kita gunakan kesadaran spiritual ya dalam memperoleh itu dan dalam melaksanakan itu. Seperti misalnya mendapatkan informasi ya. Misalnya mendapat informasi hal-hal terkait kehidupan baik akademik ya maupun agama misalnya. Ketika informasi itu bersifat hoax ya kan, yang belum ditahu bukti kebenarannya, itu kan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Nah, kita tidak boleh sembarang menginformasikan. Ketika kita misalnya kesadaran spiritual tinggi, maka ini yang tidak baik, maka kita tidak men-share. Nah, itu peran generasi muda karena selalu identik ya. Atau ada yang ketinggalan mungkin dari pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah cukup baik. Oke, mungkin sudah bisa diterima, Bu Intan. Nah, Pak, ini pertanyaan dari netizen yang sering kita dengar berseliweran nih, Pak. Ya. Katanya begini, nggak usah lah ikut Saraswati, emang setelah buku-buku dibantenin, setelah kita sembahyang Saraswati, apakah bisa langsung membuat kita pintar? Apakah langsung bisa membuat nilai kita tinggi? Itu gimana nih, Pak? Ya, nah sekarang berarti pemahaman itu sebenarnya pemahaman keliru. Keliru ya, Pak? Iya, keliru. Arti kata keliru berarti itu maksudnya tahapan Brahmacari itu adalah tahapan yang haus dengan Ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan. Kata haus itu adalah rasa ingin tahunya Keinginan. besar. Nah, itu bedanya dengan masa-masa grehasta. Kalau masa-masa grehasta itu tentu identik dengan tanggung jawab yang lebih tinggi. Iya. Tapi kalau di masa Brahmacari itu belajar terus, long life education. Nah, ketika mempunyai prinsip, tidak usah kita ke pura, tidak usah kita merayakan Hari Saraswati, karena banten tidak usah dibantenin, karena apakah dengan setelah membanten kita akan bisa Langsung gitu kan, langsung pintar? Kan tidak mungkin. Tetapi lewat perayaan Hari Saraswati dengan kita membanten itu, kita membangun energi positif yang ada dalam diri. Yang dimaksud dengan energi positif apa? Setelah kita membanten, kita punya rasa keterbaruan dan ingin mempelajari buku itu. Itu energi. Karena tidak sembarang orang memiliki energi seperti itu. Misalnya, di suatu saat misalnya ini pasti punya rasa malas. Iya kan? Berarti energinya sangat kecil yang ada dalam diri. Belum
kekuatannya belum besar untuk menggugah hal-hal positif yang muncul dalam diri. Karena sehingga banyak orang mengatakan memulai itu susah. Iya. Nah, karena susahnya memulai, inilah filosofi Hindu. Dibantenin, kemudian bermalam sastra, kemudian mandi banyu pinaru suci. Ketika kita segar, suci, maka kita akan semangat untuk belajar. Iya. Tapi kalau kita pikiran kacau, itu secara rohani, kemudian belum mandi, iya kan, tidak bersih, pasti bermalas-malasan. Iya, kalau bermalas-malasan maka ilmunya rasa untuk mau belajar itu, membuka kitab suci, belajar ilmu pengetahuan, malas. Ya. Ketika malas maka muncullah statement, nggak usah banten, akhirnya toh nggak mungkin jadi pintar. Ya sebenarnya rasa malas, energi positif kita. Sedangkan yang kita akan munculkan sebenarnya energi positif sehingga berpengaruh pada turunnya ilmu pengetahuan dan pengimplementasian. Maka di dalam diri akan menjadi sempurna ketika kita belajar ilmu pengetahuan, kesadaran spiritual kita bagus, kita bersih, maka kita akan sukses belajar dan beraktivitas. Betul sekali. Jadi bukan berarti setelah kita melakukan perayaan Saraswati tiba-tiba kita langsung pintar, bukan seperti itu Pak ya. Jadi melakukan perayaan Saraswati itu artinya kita memohon supaya kita diberikan pikiran yang terbuka untuk dapat menangkap semua ilmu pengetahuan yang masuk pada diri kita. Kurang lebih seperti itu benar Pak ya. Sekali Mbak Puji. Baik, nah Bapak ini sebagai dosen atau sebagai pengajar di salah satu universitas yang ada di Indonesia, di Gorontalo nih ya. Gimana cara Bapak nih untuk menanamkan makna Saraswati itu pada mahasiswa-mahasiswanya Bapak nih? Iya, nah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, jadi dalam peran kita sebagai seorang guru ya, tentunya harus memberikan dampak positif kepada anak didik kita atau peserta didik kita. Nah, dengan cara apa? Dengan cara selalu mengingatkan. Ya, kalau dalam filsafat ini healing ya. Jadi ingat pada diri, karena ketika kita sudah belajar terus, maka ada satu sisi kita harus bisa sebagai seorang pengajar memberikan motivasi yang baik. Itu peran kita motivasi yang baik terkait dengan semangat, strategi belajar ya. Kemudian pikiran yang baik, kemudian bagaimana memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada pada adik-adik atau anak-anak yang dalam jenjang brahmacari. Karena jenjang brahmacari ini memang energinya luar biasa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi emosionalnya agak susah terkontrol, karena memang masih jiwa muda, masih menggebu-gebu ya, jadi masih menggebu-gebu. Maka peran kita sebagai pendidik atau pengajar ya memberikan motivasi, kemudian mengingatkan hal-hal yang tidak baik, sehingga di momen Hari Raya Saraswati itu menjadi momen penting buat kita semua, baik dari kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, kalangan pendidik, kalangan guru, untuk kembali ke titik awal dalam dalam mengunduh ilmu pengetahuan untuk mendapatkan kesadaran spiritual untuk makna pada Hari Raya Saraswati itu. Baik, luar biasa, betul sekali Bapak ya. Dan kita tahan dulu, nanti masih ada segmen berikutnya, kita masih akan bertanya tentunya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa, masih dalam acara Pencerahan Dharma bersama dengan narasumber kita Bapak Idewa Gede Eka Setiawan MSc. Dan kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan Saraswati, Pak ya. Mungkin ada pertanyaan dari adik Anggi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya bertanya kepada Bapak, bagaimana peringatan Hari Raya Saraswati di Tanah Rantau, tepatnya di Gorontalo, dilaksanakannya? Iya, terima kasih ya, Iya. adik Anggi ini ya. Iya. Ya, jadi apa namanya, kondisi yang ada di Gorontalo itu sendiri terkait perayaan Hari Saraswati ya. Jadi perayaan Hari Saraswati yang ada di Gorontalo, khususnya di Pura Girinata, biasa dikoordinasikan oleh teman-teman Perada, ya, KMHDI, bahkan ada organisasi kemahasiswaan UKM yang ikut terlibat di situ. Mereka selain akan melaksanakan Dharma Tula atau apa namanya, diskusi-diskusi Diskusi, kecil, seperti kemarin adik-adik mahasiswa, kemudian pemuda dan orang tua serta anak-anak itu mengadakan kegiatan-kegiatan perlombaan yang menguji tentang ketangkasan ilmu pengetahuan, ya, ketangkasan ilmu. Contoh, misalnya untuk anak-anak SD, misalnya ada perlombaan menghafal Trisandya, ya, supaya apa? Supaya ketika diperlombakan, maka adik-adik nanti di siklus kehidupan selanjutnya, ya, maksudnya ini kan Hari Saraswati dijatuh di Watu Gunung, ya, wuku Watu Gunung. Setelah itu kan kita kembali ke siklus awal. Nah, agar mereka mempersiapkan kembali, oh, saya harus menghafal Trisandya, ya. Kemudian untuk di level anak-anak SMA yang sudah jenjangnya lebih tinggi, ada cerdas cermat, ya, terkait dengan pengetahuan agama Hindu, baik konsep spiritual dan implementasinya dalam kehidupan sehari, sehingga adik-adik itu merasa ada manfaatnya dan ada hubungan antara orang tua, kemudian adik-adik mahasiswa dan pemuda, serta adik-adik peserta didik yang masih anak-anak kecil itu merasa terayomi, oh, kita ada hubungan harmonis. Nah, di situ lagi harmonis, dalam lambang dari Wina itu, kehadiran kita itu, ilmu pengetahuan akan memberikan keharmonisan. Ya, kalau di situ kan nanti ada perlombaan, ada yang senang, ada yang belajar, kemudian ada yang berhasil, ya kan? Maka di situ akan penuh warna. Warna itu menjadi harmonis, gitu. Seperti simbol dari Dewi Saraswati. Kalau kita melihat Dewi Saraswati kan indah, ya kan? Nah, seperti itu perayaannya Hari Saraswati, khususnya kita di daerah rantau yang dikatakan daerah jauh dari Bali, ya. Baik, jadi sering dilakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, Pak ya, untuk merayakan Hari Raya Saraswati. Nah, kembali ke masalah Banten tadi, Pak. Tadi kan dikatakan bahwa pada saat Hari Raya Saraswati semua sarana ilmu pengetahuan seperti buku-buku juga dibantenin. Nah, bagaimana dengan laptop, HP yang kita bisa gunakan untuk belajar, apakah itu dibantenin juga atau seperti apa, Pak? Iya, benar sekali. Jadi ini kan perkembangan zaman ini kan selalu bergeser karena teknologi, ya kan? Tentunya laptop, ya. Laptop kita letakkan saja karena itu kan media. Ya, media. Nah, jadi letakkan saja berdampingan dengan semua media-media yang terkait tempat pengunduhan ilmu pengetahuan, maka itu yang kita akan sucikan, kita akan doakan, gitu. Nah, misalnya bukan juga berarti semuanya sampai kita tidak bisa, karena HP ini kan alat komunikasi, ya kan? Nah, sudah ada diwakilkan oleh laptop kan? Nah, jadi HP yang untuk komunikasi misalnya, biasa kalau daerah rantau kan, kalau untuk ibu-ibu rumah tangga yang baru seumur jagung, biasa masih nelpon-nelpon, ini ditaruh di mana bantennya, gimana caranya, gitu kan? Nggak mungkin HP-nya, kalau HP-nya di sana kita sudah nggak bisa komunikasi, tidak bisa terlaksana kan? Nah, makanya HP-nya
cukuplah buku-buku, kemudian laptop, ya kan? Disusun secara berdampingan, kemudian dibantenin. Nah, mungkin ya saling nelpon gimana caranya untuknya supaya terulang kembali di siklus selanjutnya sudah lebih lancar. Lebih tahu, Ya. iya. Betul, baik Pak. Nah, jadi sebagai tenaga pendidik nih Pak, apa harapannya Pak Dewa nih kepada mahasiswanya setelah melakukan perayaan Hari Raya Saraswati? Iya, tentu adik-adik, Bapak Ibu yang ada pada siaran TVRI pada saat ini, harapan kami, tentunya harapan orang tua semua, bahwa dengan perayaan Hari Raya Saraswati ini bisa menumbuhkan semangat belajar, ya, semangat untuk mencari tahu apa yang tidak tahu, ya, mencari sesuatu yang bisa bermanfaat dalam kehidupan, maka adanya adalah di ilmu pengetahuan. Dengan cara apa saja, namanya ilmu pengetahuan itu pasti letaknya sangat mulia dan mencerahkan. Sehingga janganlah menjauh dari yang namanya long life education, belajar sepanjang masa. Jadi itu harapan kepada peserta didik, kepada mahasiswa, kepada seluruh umat yang dalam tahapan brahmacari, ya, khususnya gitu. Sekalipun memang di level grehasta, wanaprasta, dan biksuka masih tetap belajar. Karena dikatakan long life education, belajar sepanjang masa. Jadi belajar mengunduh ilmu pengetahuan dengan menstanakan kesadaran spiritual di tempat yang paling tinggi. Baik, luar biasa sekali. Nah Pak, di zaman sekarang ini kan zamannya AI dan ChatGPT nih Pak. Menurut Bapak nih, apakah teknologi seperti ini menghambat atau justru memajukan ilmu pengetahuan? Karena di sisi lain memang sangat mudah sekali mengakses apapun sekarang. Tapi justru kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, adanya ChatGPT dan AI ini justru membuat seorang itu menjadi malas untuk mencari tahu. Karena mengandalkan ChatGPT yang biasanya mungkin untuk mencari tahu sesuatu itu dengan eksperimen, dengan mencari tahu, sekarang apa-apa semuanya serba digital. Apakah itu menghambat atau justru menunjang kalau menurut Bapak? Ya, memang proses ilmu pengetahuan yang kita hadapi saat ini itu tentunya kalau dalam brahmacari itu tentu ada yang namanya latihan. Oh, latihan ya. Ya, latihan ya. Nah, kalau di era sekarang ini karena ada AI dan lain sebagainya, persentasi dari latihan itu akan berkurang, ya kan? Iya, Akan betul. berkurang. Tetapi dalam menyelesaikan sesuatu itu lebih cepat. Ya, namanya teknologi kan mempercepat. Iya, Nah, akan dan membantu, mempermudah. Nah, itu siapa yang menerima? Kita. Tetapi kita jangan lupa bahwa ketangguhan diri kita itu dibentuk lewat proses latihan. Ya, jangan kita terbuai dengan itu. Nah, makanya kesadaran spiritual itu penting. Untuk apa? Untuk tidak merasa sombong, merasa bangga ketika sudah ada AI. Coba sekarang tiba-tiba ada masalah energi misalnya. Lampu mati. ya. Dikembalikan. Kita sudah terbiasa dengan AI misalnya. Akhirnya karena kita tidak punya jiwa terlatih, AI mati, mati juga kita. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Iya, pengetahuannya hilang juga. Ya, pengetahuan hilang. Karena apa? Nah, jadi gunakan, tempatkan AI itu adalah sebagai alat bantu kita, tetapi bukan mendewakan AI. Artinya, serahkan semua di sana. Bukan bergantung. Iya, bergantung. Nah, kalau kita bergantung ketika kondisi mati lampu dan lain sebagainya, kita tidak bisa. Laptop sudah tidak bisa hidup, HP tidak bisa hidup. Terus kita mau bicarakan sesuatu tentang konsep misalnya, terus kita harus nyari HP yang hidup kan tidak mungkin kan? Iya, betul. Nah, jadi harus memang punya kesadaran ilmu pengetahuan dan terlatih dari diri. Misalnya konsep matematika. Kalau konsep matematika harus kita tahu.
bahwa 5 kali 7, 6 kali 7 itu sekian. Misalnya 8 kali 8 itu 64 ya. 9 kali 7 misalnya 63. Harus kita tahu itu. Nah, setelah kita tahu, karena kan proses berpikir kita itu agak lambat dibandingkan dengan teknologi. Makalah kita gunakan alat bantu teknologi untuk membaca itu. Tetapi secara ilmiah kita harus tahu. Supaya ketika kondisi misalnya habis semua, energi habis semua, kita bisa melakukan perhitungan secara manual. Nah, itu. Nah, jadi kalau tataran mental, memang mentalnya jadi bergeser. Agak lemah. Nah, itu Gitu. harus diingatkan kembali kepada generasi muda bahwa jangan hanya mementingkan hasil. Iya, Proses itu penting. betul. Ya, proses itu penting. Nah, itu ilmu pengetahuan lah. Di mana kita dapatkan proses itu penting? Jangan hanya mengharapkan hasil. Di ilmu pengetahuan itulah. Gitu. Gitu. Baik, luar biasa sekali. Jadi setiap perkembangan teknologi itu tentu ada plus minusnya, Pak ya. Ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Lebih mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah, tapi punya juga dampak negatif. Jadi kurang kurang mau berjuang atau berusaha seperti itu. Tentunya dari bijak-bijaknya kita saja menghadapi perkembangan media yang ada tentunya. Nah, mungkin sebagai penutup bisa diberikan kesimpulan nih untuk kita semua dan para pemirsa yang ada di rumah. Iya. Jadi pemirsa TVRI yang budiman, tentunya ilmu pengetahuan harus didasarkan pada kesadaran spiritual. Karena dalam Begawat Gita, Kroda bawati samoha, samoha semerti Brahma, semerti Bramsat budinaso, budinasat pranasyati. Ketika kita tidak dibentengi oleh kesadaran spiritual, maka akan timbul amarah. Kalau dari amarah akan timbul kebingungan, maka dari kebingungan akan menghancurkan penalaran kita. Maka hancurlah sia-sia. Maka dari itu, lewat Peren Saraswati, kita tingkatkan kesadaran spiritual kita. Baik, luar biasa sekali materinya pada hari ini. Tentunya akan sangat berguna untuk kami dan juga para pemirsa yang ada di rumah, terutama untuk kaum Brahmacharya. Nah, pemirsa, sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu sloka dari adik-adik mahasiswa. Silakan. Prani patena prasnena sewaya upadekshyanti tajnana jananina statwa Darsina. Yang artinya, pelajarilah itu dengan sujud disiplin, dengan bertanya, dan dengan pelayanan. Orang bijaksana yang melihat kebenaran akan mengajarkan kepadamu pengetahuan itu.
Baik, dan demikian pemirsa pencerahan Dharma hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan pikiran yang jernih dan diturunkan ilmu pengetahuan yang suci. Saya Ninyoman Pujiani, pamit undur diri. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.